baru 12 tahun orang tuanya justru menjodohkannya. Cepat atau lambat akan ada pertumpahan darah. 3 kali ia ditolak oleh pimpinan biara. Ia menerima stigmata tersebut hingga akhir hayatnya. Jenazahnya kini tetap utuh atau incorruptible. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 22 Mei. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santa Rita dari Cassia, pelindung pernikahan yang sulit, orang kesepian, dan putus asa. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita berawal di Roccaporena, Italia pada akhir abad ke-14. Hiduplah seorang gadis muda bernama Margherita Lotti dalam keluarga petani yang sangat sederhana. Sedari kecil, gadis kelahiran tahun 1381 ini sudah mempunyai cita-cita luhur menjadi seorang biarawati atau suster guys. Ordo favoritnya adalah Agustinian atau OSA. Sayangnya, karena kultur di zaman itu nasib anak ditentukan orang tua, maka Rita pun tidak dapat serta-merta masuk biara. Malah ketika umurnya baru 12 tahun, orang tuanya justru menjodohkannya dengan seorang laki-laki dari keluarga kaya bernama Paolo di Ferdinando di Mancino. Wah, rasanya nyes banget ya. Bisa jadi ini pernikahan untuk mengangkat derajat sosial keluarga sih. Tapi ya masa depan Rita yang jadi dikorbankan. Agak miris ya. Paolo meski lebih tua dari Rita, namun belum dewasa secara psikis guys. Emosinya masih meledak-ledak dan terkenal sebagai orang yang kejam dan brutal. Gak jarang dia menganiaya Rita, entah secara verbal maupun fisik. Gak heran, musuhnya ada sangat banyak. Rita sendiri hanya bisa tabah dan terus mendoakan suaminya. Ya mirip seperti kisah Santa Monica guys. Paolo sempat tergerak sih untuk bertobat. Namun beberapa saat setelahnya, ia justru tewas dibunuh oleh lawan politiknya. Kepedihan menaungi keluarga Rita, termasuk 2 anak laki-lakinya, Giovanni Antonio dan Paolo Maria. Keduanya tumbuh dengan penuh kebencian dan hasrat balas dendam pada orang yang telah membunuh ayah mereka. Berat banget ya jadi Rita. Rita terus-menerus berdoa dan memberitahu anak-anaknya supaya mengampuni, dan mengampuni. Namun anak-anaknya justru semakin acuh dan emosional. Cepat atau lambat akan ada pertumpahan darah lagi. Rita pun berdoa agar Tuhan mengambil kedua putranya sebelum mereka terlanjur kehilangan jiwa mereka karena membunuh. Setahun setelahnya anak-anaknya pun meninggal dunia karena disentri. Tentu Rita sangat sedih, tapi dia tahu bahwa Tuhan memberikan jalan terbaik bagi anak-anaknya. Rita menjadi sebatang kara, tak punya suami, tak punya anak juga. Namun dalam hatinya, ia masih ingin menjadi seorang biarawati sebenarnya. Ia pun memberanikan diri untuk mendaftar ke biara Agustinian di Cassia. 3 kali ia ditolak oleh pimpinan biara karena memang aturannya yang jadi biarawati harus yang belum menikah. Selain itu, catatan latar belakang suami, anak-anak, dan perseteruan yang terjadi juga menjadi pertimbangan yang memberatkan penerimaannya. Namun pada akhirnya, lewat usaha yang tiada henti dan doa-doa dengan perantaraan para kudus, seperti Santo Yohanes Pembaptis, Santo Agustinus, dan Santo Nicholas dari Tolentino, ia diterima menjadi biarawati OSA di usianya yang ke-36. Di dalam biara, Suster Rita terkenal karena laku tobatnya yang keras dan kepeduliannya yang tinggi pada orang lain. Selain itu, ia juga berdevosi pada penderitaan Yesus. Mungkin ini disebabkan karena khotbah seorang Fransiskan bernama Romo James della Marca tentang mahkota duri Yesus. Oh ya, FYI, Romo James juga sekarang kita kenal sebagai Santo James della Marca loh. Kalau teman-teman mau tahu riwayatnya, bisa komen ya, nanti kubuatkan. Nah, dalam salah satu doanya, Suster Rita memohon pada Tuhan agar ia diizinkan untuk mengalami penderitaan Yesus. Lalu beberapa waktu setelahnya, ketika bermeditasi di hadapan Yesus yang tersalib, tiba-tiba ada rasa sakit yang tak tertahankan pada dahinya. Rasanya seperti ditancap duri guys, dan ternyata ada luka terbuka.
Dan luka ini tidak kunjung sembuh. Suster Rita pun sadar bahwa ini adalah jawaban Tuhan padanya. Ia diperkenankan untuk merasakan sedikit penderitaan dari mahkota durinya dengan menerima stigmata tersebut. Ia menerima stigmata tersebut hingga akhir hayatnya, tanggal 22 Mei 1457 setelah berjuang menghadapi sakit TBC. Suster Rita pun dibeatifikasi oleh Paus Urbanus ke-8 tahun 1626 dan dikanonisasi oleh Paus Leo ke-12 tahun 1900. Jenazahnya kini tetap utuh atau incorruptible dan disemayamkan di Basilika Santa Rita de Cassia. Karena pergumulan hidup yang ia alami, ia menjadi pelindung bagi pernikahan yang sulit, orang kesepian, dan putus asa. Santa Rita dari Cassia, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santa Rita dari Cassia. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan komen video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Zaijian!